jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih membahas tentang tema jangan ada dusta di antara kita. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaan tadi nih sebelum iklan. Nah, ini bagaimana hukumnya Bib ya? Jika salah satu mungkin dari calon suami atau mungkin calon istri ini suka mengecek yang namanya cellular phone atau ponsel atau handphone gitu ya. Ini suka ngecek pasangannya kira-kira jujur atau enggak ya. Ditinggal dikit, password kamu apa sih? Gitu ya. Oh iya, pikiran dia jalan ke toilet dibuka. Itu hukumnya boleh nggak sih ngatas kejujuran begitu Bib? Mohon izin penjelasannya Bib. Insyaallah, luar Apa biasa. tuh? Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun berada, Islam itu indah. Jadi pertanyaannya boleh nggak ngecek HP gitu Betul. ya? Ya baik. Jadi kalau pertanyaannya adalah kalau ada orang yang suka ngecek HP, wah kalau suka ngecek itu salah, nggak boleh ya. Kenapa ya belum nikah aja udah buka-bukain HP orang terus-menerus itu masalah secara syar'i. Jadi tatabu al-uyub ya di dalam fikih itu. Jadi mencari-cari aib orang nggak boleh ya. Tapi kalau ngecek karena ada satu ihtiyajat syar'iyah, ngecek karena ada satu kebutuhan syariah, maka dibolehkan. Salah satu contoh yang tadi Mas Fadli sampaikan, ada orang karena kita nggak tahu LGBT misalnya gitu kan pasangan. Kita ingin tahu ini orang gay apa lesbi misalnya begitu kan. Ya, padahal dia mau jadi apa pasangan kita. Nah itu dibolehkan dalam syariat. Ya, jadi kita ngecek dengan satu tujuan khusus gitu ya. Atau misalnya ingin tahu dia misalnya koruptor atau bukan misalnya ada informasi kita pengen. Itu ada kebutuhan. Harus ada ihtiyajat syar'inya. Itu nomor satu. Nah kemudian yang kedua saya ingin sampaikan terlepas dari semua itu para pemuda yang ingin nikah, para pemudi yang ingin nikah nomor satu ketika kita mau menikah itu adalah hubungan kita yang ittisal quwwatus sillatu billah yang tinggi. Hubungan kita dengan Allah yang tinggi. Kenapa? Sehebat-hebatnya kita ngecek atau apapun kalau kemudian buruk lalu kemudian tidak kita dekat sama Allah nggak bisa kita buka rahasia itu. Maka hubungan kita sama Allah harus intens. Orang mau nikah tadi Ustaz Syam, Ustaz Maulana nyampaikan ini ibadah seumur hidup. Jangan main-main. Ibadah kita sama Allah terus kita kejar supaya kita bisa dapatkan yang terbaik pasangan. Yang berikutnya saya ingin sampaikan bahwa pasangan atau calon pasangan kita bukan malaikat. Dia manusia. Kalau misalnya kita nunjuk keburukan dia, ya saat kita menunjuk, itu 3 jari itu menunjuk kepada diri kita sendiri. Ya, artinya apa? Kalau misalnya kita ingin calon kita begitu, maka kita jangan begono gitu ya. Jadi perbaiki diri kita, jangan mau wah ini harus cakep, cantik, harus kaya, harus pintar, sementara kita sendiri juga tidak cantik, tidak cakep, miskin juga, bahlul juga, wah masalah itu kalau kayak gitu. Nah kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan, ada dalam satu kesempatan saya ngisi seminar ya Samawa, keluarga Samawa, terus ada ustazah yang menyampaikan di dalam itu, bagus, menarik. Katanya ibu-ibu, kata ustazah itu, kalaupun betapapun hebatnya ibu-ibu ngecek HP suami, dia pandai menyembunyikan itu. Dia bisa sebelum pulang chatnya dihapus. Ya kalau Sherlocknya bisa diatur itu. Maka ibu-ibu kuatkan hubungan sama Allah. Itu ustazah itu bilang begitu. Lalu terus ada yang nanya, Habib sendiri gimana? Istrinya sering ngecek gak? Terus saya bilang, istri saya itu kalau pun ngecek, pernah ngecek terus kena banyaknya itu Mas Fadli, grup WhatsApp terus ini, wah udah deh capek deh katanya nggak mau ngecek ya. Nah terus kemudian dia juga menyampaikan katanya sebagai wanita tuh kami punya naluri. Kalau suami yang nakal itu ketahuan, ya. Suami yang nggak nakal itu ketahuan. Jadi kami nggak merasa perlu untuk ngecek. Masya Allah. Nah jadi seperti itu, jadi kita bangun kepercayaan kita ya rumah tangga dengan calon pasangan, apalagi kalau udah nikah nanti. Tapi yang paling penting atau di atas itu semua hubungan kita yang kuat sama Allah, doa kita yang kuat sama Allah, tadi dibahasakan istikharah ya, kemudian kita sholat hajat, kemudian apa, itu yang nanti Allah menyampaikan at-tayyibat lit-tayyibin. Wattayyibun lit-tayyibat. Wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik akan diberikan wanita yang baik juga. Maka itu semua yang kita inginkan dalam rumah. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran Wah, iya, penjelasannya. Jadi memang sebenarnya nggak perlu semua kembalikan lagi kepada Allah. Dan sebagai pasangan nantinya saling terbuka itu saling jujur. Mungkin berikan yang terbaik. Insya Allah pasangan kita nggak akan curiga ya Bib ya. Betul dengan hal yang sekali. enggak. Memang kita juga nggak ngelakuin apa-apa. Nah sekarang kita lanjut lagi. Tadi ada hal yang menarik ini Masya Allah yang dikatakan oleh guru kita Ustadz Maulana masih terngiang-ngiang di kepala saya nih. Bicara masalah tentang zaman sekarang ini banyak orang yang buat perjanjian pranikah.
Ya, perjanjian pernikahan ini dinotariskan bahkan itu. Nah ini perjanjian dalam Islam ini boleh nggak perjanjian pernikahan dalam Islam? Apalagi menyangkut hak asuh, waris, atau bahkan zaman sekarang ini terkenal dengan pisah harta. Jadi harta sebelum menikah itu yang milik siapa suaminya, yang milik mana istrinya itu nggak bisa digabungkan atau bagaimana penjelasannya? Mohon izin Ustaz Syam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Nabil Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata pertanyaannya, boleh nggak orang melakukan atau perjanjian pernikahan? Diatur dalam pasal 29 tahun 1974 ayat 1 bahwasanya ternyata Undang-Undang nomor 1 ya tahun 1974 ini diatur secara rinci bahwasanya ada yang namanya perjanjian pranikah. Di antara isinya adalah yang pertama pembagian harta. Harta dibagi atau kepemilikan harta sebelum menikah itu bisa dibagi dalam undang-undang kenegaraan. Yang kedua, pembagian nanti hak asuh jikalau ya naudzubillah min dzalik terjadi perceraian. Itu kalau kenegaraan. Yang ketiga adalah bagaimana harta ini nanti mau digabungin aja penghasilannya atau masih masing-masing. Nah ini kalau dalam hal kenegaraan. Atau ada mungkin persyaratan-persyaratan selama kita masih dalam ikatan pernikahan engkau tidak boleh menikah lagi. Ya, kalau secara kenegaraan, maka perjanjian pranikah seperti ini sah secara negara dan dilindungi oleh undang-undang yang kami sebutkan di awal tadi. Namun bagaimana kalau dalam Islam? Ternyata dalam Islam mengatur semuanya yang biasa kita sebut dengan sigat taklid tadi. Maka subhanallah jikalau sang suami melakukan yakni mendiamkan selama berapa tahun berturut-turut atau tidak menafkahi berturut-turut, tidak ada komunikasi atau memukul fisiknya atau menyakiti fisik dan perasaannya, maka sang istri boleh berhak menuju kepada pengadilan, kepada hakim lalu membayar Rp10.000 lalu jatuhlah talak daripada suami kepada istrinya walaupun istrinya yang request kepada hakimnya. Maka perjanjian pranikah seperti ini ada di dalam Islam dan tidak dilarang selama perjanjiannya sesuai dengan syariat Islam. Mana contohnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Perjanjian pranikah. Nomor 1, selama-lamanya kepala rumah tangga adalah istri. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini menyalahi aturan Islam. Yang kedua, hak waris harus kepada ini, kepada ini, kepada ini, kepada ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena hak waris itu diatur di dalam Al-Quran. Diatur di dalam agama Islam. Siapa yang berhak nanti menerimanya ketika sang suami meninggal dunia. Siapa yang berhak nanti menerimanya ketika sang istri meninggal dunia. Harta ini lari kemana? Maka semuanya diatur oleh Islam. Contoh misalnya perjanjian pranikah. Pokoknya kalau anak kita nanti lahir saya yang harus kasih nama. Siapa yang berkata begitu? Istrinya. Tidak boleh. Kenapa? Karena dalam Islam yang mengatur pemberian nama adalah daripada pihak bapaknya atau pihak suaminya. Maka selama tidak menyalahi aturan agama, maka diperbolehkan melakukan perjanjian pranikah dan itu dilindungi oleh undang-undang dan sah perjanjian pranikah tadi. Yang sesuai syar'i saja. Misal, Mas, saya mau menikah denganmu, tapi sebelum kita akad, maka perjanjiannya saya mau menyelesaikan dulu kuliahku. Saya mau selama kita menikah jangan engkau halangi aku untuk menyelesaikan kuliahku. Jangan engkau menghalangi aku untuk aku mengajar ke kampus misalnya kalau istrinya seorang dosen. Atau jangan engkau halangi aku untuk praktek. Saya ini adalah seorang dokter misalnya kata istrinya. Saya pasti sangat dibutuhkan oleh pasien-pasien. Maka saya minta izinmu sebelum kita menikah. Maka engkau ridholah ketika aku pergi untuk menghadap pasienku. Kalau lebih banyak waktuku di rumah sakit dibandingkan denganmu. Maka subhanallah perjanjian seperti ini boleh saja dan juga sah dalam agama dan juga dalam negara, akan tetapi jangan sampai perjanjiannya nanti menyalahi aturan Islam. Banyak yang sudah diatur seperti hak waris sudah diatur dalam Al-Quran. Hak asuh pun sudah diatur. Kemudian bagaimana yang menafkahi adalah laki-laki atau suaminya. Itu pun sudah diatur. Jangan bikin perjanjian pranikah. Pokoknya selama menikah saya tidak mau menafkahimu. Berarti dia zalim dan ini tidak sah perjanjian pranikahnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Ya, jadi masalah perjanjian pranikah ini coba dilihat dulu apakah itu melanggar syariat atau enggak. Kalau enggak melanggar syariat intinya silakan aja.
saja ya. Oke, terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi. Tadi saya dengar dari Ustadz Maulana guru kita bilang kalau bisa menikah cari, kalau mungkin laki-laki cari yang cantik. Kalau yang perempuan cari yang tampan. Bisa juga dilihat dari hartanya dan juga jangan sampai lupa lihat keturunan dan agamanya. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi yang namanya cinta itu buta. Wah, cinta itu buta kadang-kadang membutakan mata. Kalau udah suka gitu ya kan, mungkin keluarganya udah ngasih persyaratan kalau bisa cari istri atau pasangan yang seperti ini. Nah itu semua ditutupin semua kejelekan calon pasangannya. Atau yang tidak memenuhi syarat dari keluarganya. Nah ini boleh atau enggak? Karena takutnya nanti kalau dibeberkan keluarganya nggak ngizinin nikah. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana penjelasannya? Tafadhol Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, izin Habib dan Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak tim Islam Tinda. Hari ini betul-betul luar biasa karena kita membahas sesuatu dalam artian lebih baik bertengkar di awal daripada bertengkar di akhir. Sekali lagi, lebih baik pahit-pahitan di depan daripada nanti di akhir. Dan dalam hal ini, jikalau bisa dibawa jadi baik, lanjutkan. Mohon maaf, pahit-pahitannya di depan. Tapi tunggu dulu, tadi bagus yang dijelaskan Ustaz Sam. Harus lihat dulu yang namanya ada sigat taklik itu. Tuh, harus. Saya sih selalu sarankan supaya dibacakan itu. Supaya laki-laki tahu tugas-tugasnya. Dan mohon maaf, jamaah. Oh jamaah. Satu hal buat kita, jikalau tidak sanggup, ngomong di awal. Ngomong di awal. Takutnya nanti justru ya Allah pelit di awal, di akhir tambah sakit hati. Nah dari sinilah dua konsep yang harus kita pegang. Konsep apa yang harus kita pegang? Yang pertama, buat laki-laki harus bersabar. Bersabar terhadap pasangan. Sementara istri dituntut untuk taat kepada suami, maka suami dituntut untuk bersabar terhadap istri. Karena ada kewajiban suami bukan hanya menafkahi, tapi mendidik istri. Makanya kalau begini, kayaknya kalau aku bersama dia aku tidak tenang. Oh berarti tidak cocok itu. Karena harus ada namanya sakinah, ketenangan. Nah, bahkan ada sebelumnya harus ditekankan juga sekupu. Sekupu. Jangan sampai tidak sekupu justru membahayakan. Makanya wahai laki-laki dimanapun berada, jikalau kamu baru punya motor, carilah wanita yang tidak punya motor. Naik sepeda. Atau jalan kaki. Atau jalan kaki. Jadi ketika dia naik motor dia senang. Dia senang sekali. Itu gak julukan naik motornya kali ya. Gitu ya. Senang sekali. Karena kenapa? Dia tidak punya motor. Kamu punya motor. Sementara yang calonmu itu punya mobil. Giliran naik motor marah-marah dia sepanjang jalan itu. Karena kebiasaannya naik mobil. Dari sekupu inilah yang luar biasa. Islam mengendaki yang seperti itu. Mohon maaf. Sekupunya supaya tenang. Ketenangan, sakinah ini yang kita harapkan. Boleh. Boleh nggak lihat pasangan dengan mukanya, cantiknya? Boleh. Boleh nggak lihat karena hartanya? Boleh. Boleh nggak karena nasabnya? Sangat boleh. Tapi pada akhirnya ujian terakhir jadi ujian kecantikan. Cantiknya. Ada 20, cantik ada 10, cantik gugur yang 10. Ternyata yang hartanya ini lebih mapan. Ini lebih bermasalah. Ini banyak utang. Oh, sisa 6. Oh, ternyata nasabnya keturunannya dari mana? Oh, keturunannya baik-baik. Ini tinggal 3. Dari 3 inilah dilihat dari sisi agamanya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi seleksinya itu jadi Iya udah nol. Seleksinya jadi panjang ya Masya Allah. Tapi ingat ya, kalau seleksi orang itu juga ngukur diri. Jadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu sangat detail. Masya Allah. Kecantikan, kemapanan, nasabnya, terakhir agamanya. Itu ujian terakhir. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Waktunya udah 0 tuh. Kita mau lanjut lagi soalnya. Jamaah di rumah udah nunggu soalnya udah ngirim pertanyaan ya. Langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, Pak Ustadz gimana ya? Jujur, aku takut menikah karena orang tuaku sering bertengkar di depan aku dulunya. Maka aku sampai sekarang takut untuk menikah, takut nasib aku sama seperti orang tuaku. Dan ternyata bapak aku suka bohongin ibu saya di belakang. Lalu bagaimana ya Ustadz caranya menghilangkan rasa takut dan caranya agar aku bisa mendapatkan pasangan yang tidak berbohong. Jujur, aku takut banget akan mendapatkan pasangan seperti bapak aku Ustadz. Masya Allah, yang ada bapaknya biasanya adalah anak mengidolakan ya. Iya, ini Aku bapak pengen gagal punya nih. suami kayak papaku gitu ya kan, Masya Allah. Nah ini gimana nih caranya menghilangkan trauma Ustadz Syam? Mohon izin tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik kembali guru Habib Nabil Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan penanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita tidak pernah bisa request lahir dari orang tua yang seperti apa. Kita tidak bisa minta sama Allah, ya Allah saya pengen lahir jadi keturunan habaib misalnya. Ya Allah saya pengen lahir menjadi keturunan ulama. Ya Allah saya pengen lahir jadi keturunan blasteran Belanda misalnya. Atau blasteran Arab atau blasteran bule biar mancung hidungnya. Nggak bisa request kita, subhanallah. Tapi ini sudah menjadi takdir yang tidak akan pernah bisa kita rubah atau kita request. Maka subhanallah penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama terimalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala terlahir daripada orang tua yang mungkin belum soleh. Saya tidak mengatakan tidak soleh, tapi belum soleh. Karena selama ia masih hidup insya Allah masih ada kesempatan ia menjadi seorang yang soleh dan Allah ridha kepadanya. Mungkin kebohongannya banyak, namun ketika ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hapuskan segala dosanya Bapak, subhanallah. Maka yang pertama, tidak bisa kita menolak takdirnya Allah kita lahir dari orang tua yang seperti apa. Tapi kita bisa menjadi orang tua yang seperti apa. Kita tidak bisa meminta agar kita lahir dari orang tua yang seperti apa. Tapi kita bisa menjadikan diri kita orang tua yang seperti apa sehingga anak kita bangga dengan kita. Maka subhanallah yang diubah bukan orang tuanya. Tapi yang diubah adalah diri kita sendiri. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan juga mencontoh serta mengidolakan orang tuanya. Itu yang pertama. Bertekadlah untuk merubah nasib. Nasib berbeda dengan takdir. Takdir sudah selesai dari Allah. Lahir dari orang tua yang berbohong, yang pembohong selesai. Tapi subhanallah Anda masih bisa mengubah nasib. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kata Allah, jangan lupakan nasibmu di dunia. Maka menjadilah seorang orang tua yang baik, calon istri yang baik, sehingga Allah kumpulkan dengan suami yang baik, sehingga anaknya pun menjadi anak yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara banyaknya laki-laki yang berbohong, masih lebih banyak laki-laki yang jujur. Di antara banyaknya gagalnya pernikahan, masih banyak pernikahan yang berhasil. Masih jauh lebih banyak. Yang diberitakan memang yang gagal-gagal. Yang berhasil karena sudah biasa, karena terlalu banyak yang berhasil, ya jarang kita lihat beritanya. Makanya kalau kita lihat berita, wah laki-laki semua sama ya, tukang bohong nih. Kenapa? Karena yang diberitakan yang tukang bohong. Yang jujur nggak diberitakan. Kenapa? Kalau diberitakan yang jujur nggak trending. Ya, yang trending itu yang jelek-jeleknya aja, subhanallah. Maka minta sama Allah dikumpulkan dengan orang yang baik karena telah merubah diri menjadi orang yang baik. Yang ketiga, ketika sudah berusaha merubah diri sendiri, sudah meminta sama Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kenapa trauma itu ada? Karena kita manusia biasa dan ia akan sembuh seiring dengan waktu. Memang tidak mudah, tapi ketika kita mendekatkan diri dengan hal-hal yang positif, insya Allah hal negatif tadi bisa dilunturkan secara sendirinya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Orang lagi ceramah, nyampein, dia senyum-senyum, Enggak sambil ini. lihat handphone. Saya lagi Kenapa? lihat pertanyaan jamaah nih Ustadz. Ini ada Apa pertanyaan memang- lucu apa nih. memang pertanyaannya? Ini semakin dia bertanya semakin Iya. banget kelihatan kayak Iya, buayanya iya, nih. iya. Ada cowok berpesona sama wanita lain. Terus ketika ditanya dia, apakah sudah punya istri? Terus pria itu ngejawab, Iya. belum, saya masih single atau bujang. Kalau dia udah punya istri, gimana dong? Kan nggak bisa begitu juga. Tidak boleh Berarti dia bersangka, buaya. tidak boleh zuzon orang. Jangan sampai dia duda. Gimana nih Ustadz Syam? Jangan sampai dia Duda. ih,
Wih, Masya Allah. Ini. Apa sih? Usaha sama Mas Padi Udah, kenapa? jamaah pasti nggak nyangka juga Coba lihat kan. nih, Bib. Pokoknya nanti kita cari tahu siapakah orang ini setelah satu ini tetap di Islam itu indah. Jangan. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan. Pertanyaan isu kita